Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kerajaan Allah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 13 ayat 18 dan 19. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada hari ini dalam liturgi yang diwartakan oleh Gereja Kudus merupakan bagian dari tugas perutusan Tuhan sendiri. Ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Lukas bab 4 ayat 43 dan 44. Kerajaan Allah merupakan inti pengajaran Yesus Kristus sebagaimana dicatat oleh ketiga Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Kerajaan Allah merupakan pemerintahan Allah yang telah masuk dalam zaman ini. Tuhan Yesus mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bahkan sudah datang dalam diri Yesus sendiri. Kerajaan Allah berarti Allah yang memerintah sebagai raja. Tentang hal itu, kerajaan Allah diumpamakan Yesus dengan biji sesawi. Biji sesawi adalah termasuk biji-bijian yang sangat kecil, tapi ia akan tumbuh menjadi pohon hingga 3-4 meter. Biji-biji sesawi biasanya dipakai untuk bumbu yang dapat menyedapkan makanan, dan burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara-saudari terkasih, apa tujuan dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah diwartakan oleh gereja perdana sebagaimana yang dimaksud oleh penginjil Santo Lukas? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di kebun. Dia tumbuh dan menjadi besar. Lalu burung-burung bersarang pada cabang-cabangnya. Dengan gambaran seperti itu, mau dikatakan bahwa kerajaan Allah adalah suatu keadaan penuh kedamaian, kenyamanan, dan ketenangan. Burung-burung memilihnya sebagai tempat dia bersarang, bertelur, dan melanjutkan kehidupannya dalam kedamaian. Burung-burung itu memanfaatkan biji-bijiannya sebagai makanannya untuk melangsungkan kehidupan selanjutnya. Singkat kata, kerajaan Allah itu mau digambarkan sebagai sukacita penuh kedamaian yang bisa dialami oleh setiap orang. Dengan mengumpamakan kerajaan Allah dengan biji sesawi, diharapkan para pendengarnya mudah memahami maksud pewartaan Yesus sesuai dengan pengetahuan mereka. Kerajaan Allah merupakan situasi konkret yang diakui oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus bahwa Allah lah yang harus menjadi raja dalam kehidupan mereka. Saudara-saudari terkasih,
Setiap hari kita bersama dengan Gereja Kudus berdoa, "Datanglah kerajaan-Mu di atas bumi seperti di dalam surga." Melalui doa Bapa kami ini, kita merindukan hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Kita menginginkan situasi penuh dengan sukacita hadir selalu dalam kehidupan kita. Kehadiran Allah yang meraja dalam kehidupan kita, kita doakan agar kita mengalami kemurahan dan kasih Allah sebagaimana dialami orang-orang yang hidup pada masa Yesus ada di antara bangsa Yahudi. Ia memberikan gairah dan semangat baru kepada banyak orang. Orang-orang berdosa mengalami kemurahan dan belas kasih Allah yang mengampuni. Tuhan Yesus dialami oleh Zakheus sebagai sosok yang memberikan harapan dalam hidupnya. Ia juga mengorbankan semangat seorang Maria Magdalena yang terbelenggu oleh kuasa-kuasa iblis. Ia juga memberikan harapan dan kehidupan yang lebih baik kepada orang-orang sakit yang disembuhkan, orang buta yang dicelikkan matanya, orang tuli bisu yang bisa mendengar dan berbicara lagi, orang lumpuh yang mampu berjalan kembali. Ia membuat orang kusta yang sudah dibuang dari pergaulan umum menjadi tahir dan bisa berkiprah kembali dalam kehidupan yang normal. Lebih dari semua mujizat yang dikerjakannya, Yesus membangkitkan anak Yairus, pemuda dari Nain, dan akhirnya Lazarus yang sudah 4 hari mati. Kehadiran Yesus membuat segalanya menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Kerajaan Allah itu ada dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudari terkasih, siapa yang mengira kalau seorang yang sudah diusir dari lingkungan masyarakatnya karena dikenal sebagai orang tidak baik menjadi sosok panutan orang-orang muda di lingkungan gereja dan masyarakatnya? Pemuda yang hampir seluruh tubuhnya dipenuhi tato, kebiasaannya mabuk-mabuk, dan disebut orang di lingkungannya seorang preman sadis, akhirnya melayani Tuhan hanya karena sapaan seorang hamba Tuhan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berarti. Tidak ada sampah, sebab Tuhan menjadikan setiap orang unik menurut gambar Tuhan. Anda juga dikasihi Tuhan. Itulah kalimat yang selalu diingatnya. Pemuda yang dulunya dikenal sebagai preman kini dikagumi karena dia telah menjadi manusia baru dan menjadikan seluruh hidupnya untuk melayani orang-orang miskin dan tersisih. Ia menghadirkan kasih Yesus di tengah-tengah masyarakat sebab dia menyadari bahwa mereka juga dikasihi Tuhan seperti dirinya. Kerajaan Allah hadir dalam tindakan kasih yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kini giliran kita untuk melakukan tindakan kasih Yesus agar semakin banyak orang mengalami dikasihi oleh Yesus dan menjadi orang baik, supaya mereka juga menjadi berkat untuk sesamanya. Di mana ada kasih, di situ Allah hadir. Di mana Allah hadir, Ia menjadi raja bagi setiap orang. Apakah aku sudah menghadirkan kerajaan Allah dengan berbagi kasih Tuhan? Marilah kita berdoa.
Bapa yang Maha Baik, Engkau mengundang kami untuk menghadirkan kerajaan-Mu, yaitu kalau kami mengasihi semua orang sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Mampukan kami mewujudkan kasih-Mu itu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.